Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Canda Kirana dari kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit membagikan materi dakwah saya tentang cinta dalam diam menurut Islam. Cinta dalam diam menurut Islam. Cinta adalah suatu perasaan yang Allah ciptakan pada manusia. Perasaan cinta ini bisa membuat seseorang yang sedang jatuh cinta melakukan apa saja. Membicarakan persoalan cinta yang langsung terngiang mungkin adalah cinta kepada sesama manusia. Padahal ada cinta yang jauh lebih tinggi daripada itu, yaitu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya itulah cinta yang patut diagung-agungkan, bukan hanya cinta kepada sesama makhluk hidup. Maka dari itu, perasaan cinta ini perlu dijaga supaya tidak membawa diri kita kepada hal-hal yang tidak baik. Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang merupakan seorang ulama yang mengajarkan kita bahwa cinta itu memiliki 4 kekuatan, dan cinta merupakan sesuatu yang datang melalui 4 sebab, yaitu Islam tidak mengenal cinta buta, karena dalam Islam kita diminta untuk berilmu terlebih dahulu. Orang yang berilmu berarti orang yang yakin, karena keyakinan datang dengan ilmu. Sehingga tahapan yakin itu ada ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Mencintai dengan ikhlas. Setelah keyakinan dimiliki, maka akan terasa ikhlas dengan sendirinya. Orang yang mencintai seseorang tanpa keikhlasan dalam mencintai, maka itu sesuatu yang bohong dalam Islam. Ikhlas mendatangkan kejujuran. Kejujuran inilah yang akan membuahkan cinta. Dari cinta ini akan menelurkan 2 hasil yang bernama inqiyad dan qabul. Yang dimaksud dengan 2 hal ini adalah orang yang mencintai akan tunduk dan patuh kepada yang dicintai. Berbagai perasaan cinta yang dirasakan manusia ada tingkatnya. Ada hendaknya kita memposisikan perasaan cinta ini dalam hidup kita. Rasa cinta yang muncul pada diri manusia ini memang terkadang membingungkan, terutama masalah cinta yang ada pada sesama manusia. Namun, sebaiknya kita juga membawa cinta ini menjadi ketakwaan dengan cara memposisikan perasaan cinta dalam diri kita. Yang berikutnya adalah cinta kepada Allah. Rasa cinta kepada Allah harus yang paling besar dan paling banyak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang tidak ada bandingannya. Bentuk kecintaan kita kepada Allah tentunya adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Az-Zariyat ayat 56 sebagai berikut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Bentuk ibadah kita kepada Allah adalah melaksanakan ibadah sholat, menjalankan puasa, melaksanakan ibadah haji, dan masih banyak ibadah lainnya yang disyariatkan oleh agama Islam. Hal mengenai ibadah ini juga ada di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 21 sebagai berikut. Ya ayyuhunna su'budu rabbakumul lazi khalaqakum wal lazi min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Selanjutnya ada cinta kepada Rasul. Rasulullah Muhammad SAW membekali umat muslim dengan Al-Quran dan hadis yang diturun kepadanya. Sehingga mukjizat yang ada pada Rasulullah Muhammad SAW ini bisa menjadi pedoman dan petunjuk umat Islam sepeninggalan beliau. Bentuk cinta kepada Rasulullah SAW ini adalah mengikuti sunnahnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya dan ajarannya telah disempurnakan melalui agama Islam yang disebarkan oleh Rasulullah SAW. Maka hendaknya sebagai wujud cinta kepada Rasul Muhammad SAW, kita mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW.
selama hidupnya. Karena apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah dan ditinggalkan oleh Rasulullah adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan menikah dan membaca Al-Qur'an. Namun begitu ada juga pernikahan sunnah Rasulullah yang bisa dipelajari karena sudah jelas dan diketahui manfaatnya, seperti manfaat membaca Al-Qur'an dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan karena walaupun ajaran yang dibawanya sudah ribuan tahun, namun tetap bisa diaplikasikan di zaman modern seperti sekarang. Cinta kepada ciptaan Allah. Cinta yang berada pada urutan terakhir ini adalah cinta pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini juga termasuk kepada cinta kepada orang tua, cinta kepada pasangan, cinta kepada anak-anak, dan cinta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Seorang wanita yang sedang jatuh cinta biasanya lebih banyak diam, sehingga perasaan ini tertahan dalam hatinya sendiri. Apabila seorang wanita sedang merasakan jatuh cinta, alangkah baiknya melakukan hal sebagai berikut. 1 adalah menjaga pandangan. Ketika berpapasan dengan seseorang yang dikagumi, bukan berarti kita tidak boleh melihat satu sama lain. Namun hendaknya hindari tatapan yang berlebihan yang bisa menimbulkan hawa nafsu. Yang kedua adalah berdoa dan memperbaiki diri. Doa merupakan obat dari segala urusan. Maka apabila seorang wanita atau laki-laki yang sedang jatuh cinta, hendaknya lebih sering mengingat Allah dan meminta petunjuk yang terbaik. Dalam masa penantian ini pun bisa diisi dengan memperbaiki dan memantaskan diri agar mendapatkan jodoh yang terbaik. Karena pada dasarnya jodoh adalah cerminan diri sendiri. Mencari jodoh dalam Islam bisa dimulai dengan memperbaiki dan memantaskan diri. Karena wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 36. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan sebaliknya laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh bersih daripada apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Menemui wali dan melamar. Tidak ada salahnya untuk wanita muslimah melamar terlebih dahulu pria yang ia sukai. Bahkan sebelumnya telah ada contoh dari Siti Khadijah, yaitu istri Rasulullah, yang meminta karyawannya pada saat itu untuk mengawasi Rasulullah. Setelah mengawasinya, Siti Khadijah pun yakin bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang tepat. Kemudian Siti Khadijah meminta bantuan sahabatnya untuk menemui Rasulullah Muhammad SAW agar mau menikahinya. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketegasan seorang muslimah ketika merasakan cinta dalam diam. Demikian penjelasan saya terkait cinta dalam diam menurut Islam, karena pada dasarnya cinta akan datang sendirinya sesuai kehendak Sang Maha Cinta dan Maha Pencipta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.